Orang-orang di hutan kegelapan yang menyebut diri mereka pelayan dewa hanya memberiku makanan yang mengerikan. Dia punya pemikiran aneh bahwa hal-hal yang baru saja didengarnya adalah hal-hal yang tidak seharusnya dia ceritakan kepada orang lain sepanjang hidupnya. Chale mulai mengerutkan kening lebih dalam saat lelaki tua itu terus berbicara. Suara itu adalah sesuatu yang hanya bisa didengar Chale, sehingga membuat naga itu ragu-ragu sambil menatap Chale yang berdiri diam. Aku menumpuk batu-batu itu. Aku menumpuknya dengan harapan aku bisa memutar balik waktu, berharap aku bisa bahagia. Namun, kemudian aku menghancurkannya. Aku membenci diriku sendiri yang egois karena memikirkan kebahagiaanku sendiri setelah menjalin hubungan dengan rekan-rekanku dan melarikan diri. Chale menghela napas panjang. Orang tua ini benar-benar menyebalkan. Chale mulai berbicara dengan kecewa. Sudah menjadi sifat manusia untuk bersikap egois. Suara lelaki tua itu menghilang seketika. Apakah sudah berakhir? Chale mulai tersenyum sambil berpikir bahwa lelaki tua itu akhirnya sampai pada akhirnya. Namun, suara isak tangisnya terus berlanjut sekali lagi. Kakak perempuanku juga mengatakan hal yang sama. Dia benar-benar kakak perempuan yang luar biasa. Dia lebih bisa diandalkan daripada siapapun. Kakak perempuanku, Hicks, orang tua itu menangis. Bisa-bisa aku akan menjadi gila. Ketuk-ketuk, mengetuk. Chale mengetuk-ngetuk tanah dengan kakinya dengan tidak sabar. Chale tidak ingin terus berdiri di sini seperti ini. Setelah menangis beberapa saat, lelaki tua itu menunjukkan rasa terima kasihnya. Kau, orang yang memiliki kekuatan yang familiar. Kepribadianmu yang kasar membuatku teringat pada kakak laki-lakiku. Aku sangat iri dengan betapa kasarnya dirimu. Dan akhirnya, lelaki tua itu mengucapkan kata-kata terakhir yang telah ditunggu-tunggu. Chale, kata-kata terakhir yang diucapkan lelaki tua itu kepada Taylor. Sekarang hancurkanlah, maka kamu akan mengatasi keterbatasan dirimu. Chale mulai tersenyum dan langsung menendang menara batu itu tanpa ragu-ragu. Yah, aku sudah menunggu hal ini. Tang, runtuh. Batu-batu putih itu terbang dan menghantam tanah dan dinding. Naga yang telah memperhatikan Chale tersentak dan menatap Chale seolah-olah dia gila. Namun, adegan berikutnya membuat naga itu terkesiap. Wow, menara batu yang rusak. Cahaya putih melayang dari bawah menara batu. Getaran lembut yang berdenyut di seluruh gua dapat dirasakan di bawah kaki Chale. Pada saat itu, cahaya melesat ke arah Chale. Chale mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya itu. Saat ia meraihnya, cahaya itu melesat ke jantung Chale seperti anak panah. Anak panah cahaya itu menembus jantung Chale sebelum berkedip dan menghilang. Chale menghela nafas dalam-dalam. Ia lalu menundukkan kepala untuk melihat ke balik bajunya. Tato perisai indah yang ada di atas jantungnya telah menghilang dan digantikan oleh hati berwarna merah. Chale dapat segera merasakan kekuatan baru di dalam tubuhnya. Kekuatan dari vitalitas jantung ini akan membuat perisainya semakin kuat. Ia juga akan pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang normal, bahkan saat ia terluka. Berbeda dengan perisai yang merupakan kekuatan super, ini lebih merupakan bagian dari kekuatan fisik tubuh manusia. Kekuatan regeneratif ini begitu kuat sehingga berhasil bertahan sejak zaman kuno untuk diwariskan seperti ini. Chale mengeluarkan perisainya lagi. Sesuai dengan dugaanku, Chale mulai tersenyum. Pola pada perisai itu telah berubah menjadi hati. Satu-satunya perbedaan dari tato di dada adalah warnanya perak dan bukan merah. Ia kemudian mengembalikan perisai itu, sebelum segera mulai berjalan. Chale berjalan ke arah naga itu, yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan malah terus menatap ke langit. Chale terus menatap naga yang berjongkok di tanah. Dia kemudian bertanya dengan tenang kepada naga itu, seolah-olah dia sedang melempar batu ke danau. Kau mau ikut denganku? Kamu sangat lemah sehingga kamu membutuhkan perlindungan. Tapi aku tidak menyukai manusia. Naga itu menjawab, sebelum mulai menghilang. Ia menggunakan sihir tembus pandangnya lagi. Chale hanya berdiam melihat naga yang menghilang. Dasar pang yang tidak menuntu. Dia juga pelin-pelan karena mengajukan pertanyaan setelah menyuruh yang lain mengabaikan naga itu. Tetapi naga ini sama buruknya. Chale melihat sekeliling gua, yang tidak lagi dilanda badai angin, sebelum berputar dan keluar dari gua. Ia lalu berbalik dan mulai berbicara sambil berjalan pergi. Pandangannya terlihat ke arah hamparan rumput. Aku bisa melihatmu berdiri di atas rumput. Dia bisa melihat 4 jejak di rumput,
masing-masing mewakili salah satu dari 4 kaki naga itu. Jejak kaki ini kemudian menghilang dengan cepat. Aku rasa keluargaku akhirnya bertambah. Jelaslah bahwa naga itu akan terus mengikuti keadaan tak kasat mata itu. Mengapa naga ini begitu bodoh, padahal ia mengetahui sihir kuno seperti kemampuan tak kasat mata? Chale mengira bahwa semua naga itu cerdas, tapi tampaknya itu tidak benar. Setelah berjalan kembali menuruni gunung, Chale dapat melihat ekspresi menghakimi Choi Han. Apakah kamu berguling-guling di sekitar gunung? Sial, angin membuat rambutnya berantakan, dan pakaiannya kotor setelah menutupi seluruh pintu masuk gua yang berbatu dan berpasir. Chale menanggapi Choi Han dengan tegas. Yah, begitulah. Choi Han menatap Chale dengan khawatir. Malam itu, Chale menyuruh anak-anak kucing itu menyampaikan sebuah pesan. Pesan itu berupa surat yang dibuat dengan sihir, yang membuat tulisan tangan penulisnya tidak mungkin diketahui. Pastikan mereka tidak melihatmu. Surat itu menjadi harapan baru bagi pendeta wanita Cage dan putra tertua Marquis, Taylor. Sesuatu yang mirip dengan peribahasa Inggris tentang mencoba memecahkan batu besar dengan telur. Larut malam di sebuah rumah kecil berlantai 2 di pinggiran Puzzle City. Apa yang sedang terjadi, Cage? Sial. Tunggu dulu. Jangan bicara padaku sekarang. Cage, pendeta wanita dewa kematian, memegangi kesakitannya. Gelas bir di tangan jatuh ke tanah. Ada apa? Apakah dewa mengatakan sesuatu kepadamu lagi? Taylor memandang dengan khawatir. Dewa kematian berbicara kepada Cage dari waktu ke waktu. Menyebalkan sekali. Setelah berjuang beberapa saat, Cage melompat dan menuju pintu belakang rumah. Ia bergerak cukup cepat. Ia masih menundukkan kepalanya dan sedikit terhuyung, tetapi memutarnya tetap terfokus ke pintu belakang. Taylor menyuruh bawahannya untuk mundur sementara dia mendorong kursi rodanya dan mengikuti di belakangnya. Apakah ada yang membobol tempat ini? Mereka mungkin tinggal di rumah kecil, tetapi alarm ajaib dipasang di mana-mana. Setelah kedua lututnya dihancurkan oleh pembunuh bayaran di dalam ruangan sendiri di perkebunan Marquis. Cage, apa yang terjadi? Tunggu sebentar. Boom! Sangkar membanting pintu belakang hingga terbuka. Taylor hanya bisa melihat halaman belakang yang damai. Suasananya tenang dan damai, seperti biasa. Cage mulai berlari ke halaman belakang dan Taylor mengikuti dari belakang. Ini gila. Ini adalah lokasi yang berada tepat di luar jangkauan alarm. Di atas pagar itu terdapat menara batu kecil yang terbuat dari 5 batu kecil. Petik 2. Gila. Itu nyata. Beberapa kata kasar keluar dari mulut Cage. Taylor tiba di samping Cage dengan kursi rodanya dan mulai melihat menara batu di atas pagar dengan bingung. Apa ini? Mendengar pertanyaan Taylor, Cage membaca pesan yang ditulis dengan kapur di sebelahnya. Hancurkan ini jika kau ingin keinginanmu dikabulkan. Itulah yang tertulis. Kebingungan dan rasa ingin tahu memenuhi wajah Taylor secara bersamaan. Aku menyarankan kamu untuk menghancurkannya. Saya setuju Anda melanggarnya. Tidak, kedengarannya gila, tapi Dewa berkata untuk melanggarnya. Apa? Awalnya Dewa tidak mengatakan omong kosong kepadaku. Mengapa dia banyak bicara akhir-akhir ini? Dia biasanya berbicara sambil mungkin setahun sekali. Apa hubungan menara batu ini dengan hal ini? Cage berbalik melakukan kontak mata dengan Taylor. Titik balik kehidupan kita. Itulah yang Dewa katakan. Cage mengira Dewa Kematian marah karena minum terlalu banyak bir. Itulah sebabnya dia menyambutnya. Dia ingin Dewa ini berhenti memperhatikannya. Namun, Dewa Kematian punya pesan yang berbeda untuknya. Keputusan itu ada di tanganmu. Namun, jangan langgar keputusan itu jika kamu ingin hidup damai. Itulah yang dia katakan. Dia melihat ke arah menara batu. Ada sesuatu di bawahnya. Ada surat di bawah menara batu itu. Kurasa mereka menumpuk menara batu ini untuk menyimpan surat itu. Kurasa jika kita menghancurkannya, kita harus membaca surat tersebut. Aku tidak merasakan adanya kekuatan aneh di sekitar menara batu itu. Dia menunggu tanggapan Taylor. Apa keputusanmu? Taylor menatap langit malam, sebelum perlahan kembali menatap Cage. Hancurkan itu. Cage segera meninju menara batu di depannya. Tang, tang, tang. Batu-batu di atas pagar semuanya jatuh. Taylor hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mengosongkannya. Jangan hancurkan itu jika aku ingin hidup damai. Taylor tidak pernah hidup dengan damai. Dia juga tidak punya keinginan untuk hidup dengan damai. Dia akan mencari cara untuk memperbaiki kakinya dan terus maju.
Aku akan balas dendam kepada keluargaku yang terkutuk ini. Taylor segera membuka amplop itu dan menemukan bahwa surat itu ditulis menggunakan sihir untuk mencegah orang mengenali tulisan tangan pengirimnya. Para bangsawan sering menggunakan benda ini. Taylor membuka surat itu tanpa ragu-ragu. Putra mahkota yang terobsesi dengan Ancient Power. Kekuatan itu disebut bintang penyembuhan dan tidak berguna baginya. Kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali dan dapat menyembuhkan semua jenis luka. Dia ingin menukarnya dengan metode untuk mengendalikan pangeran kedua dan pangeran ketiga. Tangan Taylor mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Itu karena Taylor mulai tertawa. Ini pasti akan menjadi titik balik dalam hidup kami. Apa yang sebenarnya sedang kamu bicarakan? Coba aku lihat. Cage mengambil surat itu dari Taylor dan mulai membaca. Kakimu mungkin tidak bisa bergerak, tetapi kepala, lengan, mata, dan mulutmu bisa. Sisa tubuhmu masih sangat hidup. Keputusan ada di tanganmu, Taylor Stan, putra tertua Marquis Stan. Taylor memandang ke arah kegelapan di sudut halaman dan mulai berbicara. Cage, kita serahkan tempat ini pada kepala pelayan, dan kita akan menuju ibu kota. Baiklah, aku yakin Taylor yang cerdas akan mengurus semuanya. Kau cukup ahli dalam hal itu. Cage mempercayai pikiran dan kemampuan Taylor. Kau benar. Dulu aku cukup baik, dulu. Cage menatap ke arah Taylor setelah mendengar dia. Aku seharusnya tahu bagaimana cara menjaga diriku sendiri. Taylor mendongak untuk melihat rumah kecil berlantai 2 itu. Ia sudah cukup kecewa berada di sini selama beberapa bulan terakhir mengikuti petunjuk yang bahkan tidak ia ketahui apakah itu nyata atau tidak. Daripada terus melanjutkan usaha yang sia-sia ini, mungkin lebih baik ia pergi sebentar. Setidaknya Dewa Kematian tidak bohong. Taylor butuh titik balik. Dia mulai berbicara. Jika itu adalah putra mahkota, kita harus tepat waktu menghadiri acara kerajaan. Kita harus menjalankannya. Baiklah, ayo kita pergi. Apakah tidak apa-apa, kita akan bertemu banyak orang dari kuil jika kita pergi ke ibu kota. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengusirku, itu akan bagus. Terima kasih, tidak perlu. Mereka tersenyum satu sama lain dan berbicara pada saat yang sama. Saat Cage mengangkat surat itu. Dermawan, yah, mereka tidak yakin apakah orang ini adalah dermawan mereka atau bukan, tetapi mereka berdua punya alasan bahwa penulis surat ini adalah dermawan mereka. Itu berarti, pada akhirnya, mereka harus menemukan dermawan ini dan membalas budi. Anak kucing merah yang menyaksikan semua ini dari atap rumah lain berbisik kepada saudaranya, On. Nuna, kita bisa pulang sekarang, kan? Iya. Kita sudah melakukan tugas kita. Ayo makan daging. Wuho, makan daging. Kedua anak kucing itu melompat dan kembali ke tempat tinggal. Keesokan harinya, Cale berdiri dengan tangan disilangkan dan wajah cemberut. Tuan muda, kalaupun aku, Hans, tidak ada di sana, bagaimana mungkin kau bisa berkeliling di gunung? Hei, kau akan pergi seperti itu. Mereka berdiri di depan hotel. Cale berdiri di sana dengan tangan disilangkan dan menatap Choi Han. Iya, terjadinya perpisahan ini juga cukup kecil. Cale, anak-anak kucing, Hans, Ron, Backrox, dan wakil kapten. Itu saja, fakta bahwa wakil kapten ada di sana agak aneh, tetapi dia berdiri di sana dengan membungkus seperti Cale saat mengucapkan selamat tinggal. Cale melemparkannya ke arah Choi Han. Choi Han dengan mudah menangkap tas itu. Choi Han mengenali tas itu. Ambil ini, ukurannya sama dengan tas yang diberikan Cale kepada naga hitam. Choi Han membuka tas itu dan menemukan ramuan dan berbagai jenis barang berguna lainnya di dalamnya. Choi Han mengangkat kepalanya dari tas dan melihat ke arah Cale. Tuan Cale, ini, apa yang kamu inginkan? Buang saja kalau kamu tidak menginginkannya. Selamat tinggal. Seharusnya tidak ada alasan lagi untuk membicarakan Choi Han. Ya, itu sekali lagi. Mereka akan bertemu lagi di ibu kota, sebelum dia mengirim Choi Han pergi bersama Ron dan Backrox, beserta beberapa perintah. Saya akan segera kembali. Sampai jumpa di ibu kota. Aku akan melatih diriku sendiri agar bisa menjadi pengawal pribadi Tuan Muda saat kita berada di ibu kota. Wakil kepala pelayan Hans mengucapkan selamat tinggal dengan riang. Aku akan terus mengasah pedangku. Sampai jumpa lagi. Backrox dan Ron pun mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengasah pisauku,
Anak-anak kucing menamparkan nepuk kaki Choi Han dengan kaki mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, naga hitam, yang telah menggunakan sihir tembus pandang untuk tinggal di halaman pada siang hari dan berbaring di dekat jendela Chale pada malam hari, mengirimkan sejumlah mana tak kasat mata kepada Choi Han. Mereka sudah banyak memberiku banyak kebaikan, dan terus-menerus memberikan kebaikan. Suatu hari nanti aku akan membalas kebaikan mereka semua. Choi Han memasukkan tas ajaib itu ke sakunya sebelum mulai tersenyum. Sampai jumpa di ibu kota. Saya perlu memastikan untuk menyelesaikan tugas ini dengan benar. Choi Han meninggalkan Chale dan yang lainnya, dan keluar dari Puzzle City. Pagi berikutnya, rombongan Chale naik kereta dan bersiap meninggalkan Puzzle City juga. Tuan muda, kami siap berangkat. Baiklah, Chale menganggukkan kepalanya mendengar kata Ron, dan Ron segera menutup jendela dan mulai menjalankan kereta. Mereka pun memulai perjalanan mereka kembali. Apa yang sedang kamu lihat? Chale menatap kedua saudara kucing itu, yang gelisah sambil berusaha menghindarinya. Anak-anak kucing itu tersentak dan mengalihkan pandangan mereka. Chale mulai tersenyum. Apa kau bertemu naga atau semacamnya? Chale mendengar anak-anak kucing itu bersiap, tetapi mengabaikannya. Choi Han mungkin telah pergi, tapi sekarang seekor naga itu mengikutiku. Dia mengikutiku atas kemauannya sendiri, jadi aku tidak bisa menghentikannya begitu saja. Setelah seharian perjalanan, mereka sekarang bersiap untuk membangun kemah. Biar saya periksa, izin, kalau boleh, bolehkah kami berbagi sebagian dari tempat perkemahanmu? Sebuah kereta tiba di area perkemahan Chale, dan orang yang tampaknya pengemudinya turun dan mendekati wakil kapten. Bolehkah aku bertanya padamu siapa? Namaku Tom, dan aku adalah bagian dari harta milik Markis Stan. Sal, Chale hampir mengucapkannya dengan suara keras, saat ia melihat kereta yang tampak subur tanpa lambang. Jendela terbuka dan Chale dapat melihat wajah Taylor Stan. Nama saya Taylor Stan. Saya melihat lambang kaun Henitus, dan saya meminta bantuan, meskipun saya yakin itu tidak ideal. Jika itu adalah kedatangan kaun Henitus yang kuat, Taylor mengira dia akan aman untuk malam itu. Brengsek, satu yang tersisa dan 3 muncul. Dan bukan hanya 3 makhluk biasa. Yang satu adalah naga bodoh, yang lain adalah pendeta wanita gila yang ingin dikucilkan, dan yang ketiga adalah berandal dari keluarga Markis Stan. Hah, ia menundukkan kepalanya sebelum mengangkatnya lagi. Begitu dia melakukannya, dia dapat melihat bahwa suasana menjadi jauh lebih sunyi. Taylor tersenyum pahit saat mulai berbicara. Jika tidak nyaman bagi rombonganmu, kami akan pergi dari sini. Putra tertua dari keluarga Markis, dan putra yang diusir dari keluarga. Setelah kakinya lumpuh, kehidupan Taylor berubah 180 derajat dalam semalam, dari kehidupan yang mewah dan berkuasa, menjadi kehidupan di mana keluarganya hanya memberikan sedikit dukungan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Para bangsawan itu, yang tahu bahwa siapapun selain penerus gelar Markis dalam keluarga Stan akan segera mati, mulai menghindari Taylor, mengira sebagai pengganggu. Mereka bahkan sengaja mengabaikannya di depan Fenian atau saudara kandung lainnya untuk mencoba mendapatkan perhatian mereka juga. Situasi Taylor saat ini bahkan lebih buruk daripada anak haram dari keluarga Baron. Taylor tahu tentang Chale, si sampah dari keluarga Henitus. Kura-kura emas yang mewah sebagai simbol mereka, serta seorang pemuda tampan berambut merah. Tidak ada orang lain selain Chale yang sesuai dengan deskripsi itu. Taylor teringat akan situasi itu setelah mendengar. Namun pada saat itu, kenapa kamu ingin pergi? Chale berjalan menuju kereta Taylor dengan ekspresi tabah di wajahnya. Wilayah ini bukan milikku. Aku tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu jika kita berdua adalah sesama sedang dalam perjalanan. Chale dan Taylor saling bertatapan. Chale kemudian dengan cepat mengintip ke dalam kereta Taylor. Dia ada di sana. Chale mengalihkan dari Cage dan mengulurkan tangan. Saya Chale Henitus dari keluarga Henitus. Taylor menatap tangan yang terulur dari luar kereta. Ia lalu menatap ekspresi Chale yang tenang. Klik, Taylor membuka pintu kereta. Sulit bagi saya untuk melangkah keluar karena kaki saya. Saya mengetahuinya, itu hanya jabatan tangan singkat. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Chale. Sama sekali tidak. Ini adalah temanku, pendeta wanita Kejnim. Dia adalah teman saya. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Chale. Namaku Cage. Semoga kedamaian malam selalu menyertaimu.
Selamat malam, pantatku. Lupakan ketenangan malam, Chale merasa tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Ia merasa seperti sedang minum limun saat melihat ke arah Cage yang tersenyum lembut. Dia berpose baik dan polos, meskipun dia merasa itu sangat menyebalkan. Itulah alasan nomor satu mengapa dia ingin dikucilkan. Dia benar-benar pandai berakting. Chale tersenyum pada Cage, yang masih memiliki senyum khas pendeta wanita di wajahnya, dan menjawab dengan percaya diri. Saya tidak percaya pada dewa. Bagaimana bisa dia mengatakan hal tersebut di depan Priest? Kamu orang yang menarik. Kurasa aku agak menarik. Chale hanya menanggapi pernyataannya dengan santai dan melihat sekelilingnya. Kereta itu sangat kumuh untuk putra tertua seorang markis. Hanya ada satu ksatria, seorang bawahan, yang juga bertugas sebagai pengemudi, dan mereka berdua, Cage dan Taylor. Saya yakin dia juga kehabisan uang. Taylor mungkin menghabiskan banyak uang untuk menaruh peralatan sulap di sekitar kediaman Puzzle City. Karena dia tidak mendapatkan banyak bantuan dari markis, dia tidak akan memiliki dana darurat untuk digunakan. Taylor mungkin melakukan segala yang dia bisa untuk mengurangi pengeluarannya. Taylor memejamkan mata untuk menahan rasa malu sambil memperhatikan Chale melihat ke dalam kereta kudanya. Chale tidak begitu memaknainya, dan mulai berpikir. Mereka mungkin menuju ibu kota karena pesanku. Jelaslah kemana mereka akan pergi, yakni ke ibu kota, untuk bertemu dengan putra mahkota. Hans, ya, Tuan Muda, bantu mereka, ya, Tuan. Siapkan makanan terpisah untuk mereka dan siapkan tempat berkemah di sebelah tempat berkemah kita juga. Jangan mencariku, kamu urus semuanya. Baik, Tuan, saya akan melayani mereka seperti saya melayani Anda, Tuan Muda. Terserah, bawakan aku alkohol. Baik, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu bersemangat? Kalau begitu, saya pergi dulu, Tuan Muda Taylor. Terima kasih atas kebaikan hatimu, Muda Tuan Chale. Itu bukan apa-apa Tuan Muda Taylor. Chale diubah dari Taylor, yang memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Ia kemudian segera kembali ke keretanya melihat tanpa kemanapun. Tentu saja, ia memberi perintah kepada wakil kapten yang berjalan di sekitarnya. Sepertinya mereka hanya punya satu ksatria. Wakil kapten, tolong urus tugas penjagaan mereka juga. Ya, Tuan Muda. Klik, pintu tertutup dengan bunyi klik yang keras. Hal ini membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu kereta yang tertutup dengan lambang kura-kura emas, sebelum kembali melakukan tugas mereka. Hanya Taylor dan Cage, yang tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini, yang terus menatap pintu yang tertutup itu. Kedua anak kucing itu menyambut Chale di dalam kereta. Saya pernah melihat kedua orang itu. Hong, aku juga pernah melihat mereka. Anak-anak kucing, yang telah mengamati segala sesuatu melalui jendela, perlahan mendekati Chale dan duduk di sebelahnya sebelum mulai berbicara satu sama lain. Mereka tidak melihat Chale atau bahkan berbicara kepadanya, tetapi jelas bahwa pertanyaan itu ditujukan kepada Chale. Kalian harus pura-pura tidak tahu. Seperti naga, iya. Anak-anak kucing itu menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Chale memperhatikan mereka mengangguk, sebelum menyilangkan lengan dan menutup matanya. Bintang penyembuhan, ngomong-ngomong, apakah adik naga masih mengikuti kita? Chale menganggukkan kepalanya pada pertanyaan Hong. Karena seperti ini, sebaiknya aku menggunakan naga itu demi keuntunganku juga. Rencana awalnya adalah menyelamatkannya dan kemudian menyelesaikannya. Tetapi jika naga itu akan menyusul ke seluruh negeri seperti anak anjing kecil, ia mungkin juga memanfaatkannya dengan baik. Ia telah memikirkan cara menggunakan naga itu beberapa malam terakhir juga. Chale mengetahui lokasi 5 bom ajaib yang ditemukan Choi Han dalam novel, tetapi dia tidak yakin tentang lokasi 5 bom ajaib lainnya yang akhirnya meledak. Kelima bom yang ditemukan dengan menggunakan kemampuan deteksi mana tingkat jenius milik Rosalind untuk memverifikasi satu persatu. Tetapi sekarang, Chale memiliki eksistensi yang jauh lebih baik daripada Rosalind dalam mendeteksi mana yang mengikutinya seperti bebek yang hilang. Mungkin sebaiknya kita berusaha lebih keras. Anak-anak kucing itu terkejut mendengar pernyataan itu, tetapi Chale tidak menyadarinya karena ia sedang memikirkan semua pekerjaan yang akan dilakukannya kepada naga itu di ibu kota. Naga itu, yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini, sekali lagi mengantarkan seekor babi hutan ke pertemuan di pagi hari. Chale, yang tertidur setelah mulai merencanakan hal-hal yang perlu diselesaikan di ibu kota, keluar untuk memeriksa babi hutan itu sebelum menyadari suasana yang aneh.
Hans, apa yang terjadi? Hans tersenyum canggung dan menyapa Cale. Hans, beserta seluruh anggota kelompok Cale, dengan cepat menghilangkan kondisi mereka tentang daging dan buah yang dikirimkan kepada mereka. Haha, Tuan Muda, apakah Anda akhirnya bangun? Hans perlahan mengintip ke arah Taylor dan Cage sebelum mendekati Cale. Kau lihat, kurasa Tuan Muda Taylor salah paham. Ide yang salah, Cale dapat melihat babi hutan itu, begitu pula Taylor di kursi roda, dan Cage yang mendorong kursi roda Taylor di belakangnya. Ia mendekati babi hutan yang sudah mati itu dan berdiri di samping kursi roda itu sambil mulai berbicara. Apa yang sedang terjadi? Seperti biasa, babi hutan yang dikirim naga itu sangat besar. Lebih besar dari harimau, jenis babi hutan yang akan membuat Backrock sangat bersemangat. Dan, seperti biasa, ada gambar di sebelah babi hutan. Naga itu pasti merasa kesal karena harus menggambar garpu, karena kali ini hanya pisau yang digambar. Tuan Muda Cale, maafkan saya.